Yang saat ini sudah tercover adalah 695 miliar dan kita akan gunakan kalangan media, masyarakat, hingga DPR. Belakangan sudah mengancar sejumlah sosok yang dianggap cakap untuk menjadi bendahara negara dan mengisi jabatan Menteri Keuangan. Media asing Bloomberg misalnya beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa sejumlah bankir tengah ditimbang oleh Prabowo menjadi Menteri Keuangan. Dari sejumlah calon itu tidak ada nama petahana Sri Mulyani. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti juga menyebutkan sejumlah figur calon Menteri Keuangan yang dia harapkan berasal dari kalangan profesional, bukan kalangan politisi. Sementara anggota DPR menilai sejumlah direktur bank BUMN layak menjadi Menteri Keuangan mendatang. Calon Menteri Keuangan pertama Bambang Permadi Sumantri Bojonegoro bukanlah orang baru dalam pemerintahan. Sebelumnya, ia sudah berpengalaman mengisi posisi yang sama pada era Kabinet Kerja Joko Widodo Yusuf Kala. Pria kelahiran 3 Oktober 1963 ini menjabat dari 2014 sampai 2016, sebelum akhirnya digantikan oleh Sri Mulyani. Akademisi Universitas Indonesia ini kemudian digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia 2016-2019. Pada 2 tahun pertama periode kedua Jokowi, Bambang lagi-lagi mendapatkan posisi Menteri Riset dan Teknologi. Salah satu program unggulan dari pria 60 tahun ini adalah pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty. Saat itu ia menargetkan program pengampunan pajak terkumpul 165 triliun rupiah. Program yang mulai efektif 18 Juli 2016 itu sudah mulai terlihat hasilnya pada akhir Oktober 2016. Program ini termasuk sukses saat dilanjutkan oleh Menteri Sri Mulyani. Sebagai akademisi karirnya dimulai sebagai staf pengajar di FEUI. Ia kemudian menjadi ketua jurusan ekonomi hingga dekan Fakultas Ekonomi UI. Di luar dunia akademik, nama Bambang Brojonegoro juga dikenal mulai dari tingkat pasar modal hingga pemerintahan. Setelah lepas dari jabatan Menristek pada 2021, Bambang diketahui menjadi komisaris sejumlah perusahaan. Ia antara lain menjadi komisaris utama PT Bukalapak.com Tbk, komisaris utama PT Telkom Indonesia Persero, komisaris independen PT Astra International Tbk, dan komisaris independen PT TBS Energi Utama Tbk. Dokter bidang ekonomi pembangunan dari Universitas Illinois ini juga dipercaya memegang posisi komisaris utama PT Oligo Infrastruktur Indonesia, serta komisaris independen di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nama Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu figur terpopuler yang disebut bakal mengisi jabatan Menteri Keuangan mendatang. Saat ini, Budi Gunadi masih bertugas sebagai Menteri Kesehatan sejak 22 Desember 2020, menggantikan Terawan Agus Putranto. Budi Gunadi mendapat banyak pujian karena berhasil mengekang penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan memanfaatkan jaringan internasional dan sumber daya dalam negeri untuk mengadakan tes dan vaksin. Pria kelahiran 6 Mei 1964 ini sebenarnya tidak berasal dari dunia kesehatan. Dia justru memiliki rekam jejak panjang di dunia perbankan. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan strategi di berbagai perusahaan, seperti Chief General Manager Regional Jakarta PT Bank Bali Tbk, dan Director of Consumer and Commercial Banking atau Senior Vice President untuk ABN AMRO Bank Indonesia dan Malaysia. Dia juga pernah menjabat eksekutif VP Consumer Banking Bank Danamon 2004-2006, Director of Micro and Retail Banking Bank Mandiri 2006-2013, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk 2013-2016, Staf Khusus Menteri BUMN 2016-2017, dan Wakil Menteri BUMN 2019-2020. Nama Ceti Basri bahkan salah satu yang disebut Prabowo Subianto ketika media menanyakan siapa calon Menteri Keuangan berikutnya. Ia menyebut jika pria kelahiran 22 Agustus 1965 itu sebagai sosok yang penuh dedikasi dan punya kompetensi. Cabit Basri memiliki pengalaman sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2013-2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namanya sempat muncul sebagai kandidat Menteri Keuangan saat Jokowi terpilih sebagai Presiden pada tahun 2014. Pria 58 tahun ini memiliki pengalaman luas di dunia internasional dalam dunia perbankan.
Sejak tahun 2005, Chatib telah bertugas sebagai anggota advisory team to the Indonesian National Team on International Trade Negotiation. Chatib juga ditunjuk sebagai konsultan berbagai lembaga internasional seperti World Bank, USAID, OECD, dan UNCTAD, Asian Development Bank, serta menjadi anggota Asia and Pacific Regional Advisory Group dari International Monetary Fund atau IMF. Selain itu, Chatib Basri juga pernah menjadi anggota Dewan Komisaris di beberapa perusahaan publik, antara lain PT Astra International, PT Indika Energi, serta Axiata Group BHD Malaysia. Dia juga aktif menulis di berbagai media serta beberapa jurnal internasional. Selain jabatan di sejumlah perusahaan, Chatib tetap concern di dunia pendidikan dan penelitian. Dia rutin menjadi dosen dalam dan luar negeri. Selain Chatib Basri, nama lain yang disebut Prabowo adalah Darmawan Junaidi. Sejak Oktober 2020, bankir kelahiran 25 Juni 1966 ini memegang posisi sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Alumni Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya ini merintis karir di Bank Mandiri selang 8 bulan setelah Bank Mandiri resmi terbentuk. Ketika itu ia berposisi sebagai Treasury Dealer hampir 10 tahun sejak Juni 1999 hingga Februari 2009. Karirnya kemudian naik menjadi Vice President Treasury Februari 2009 hingga Januari 2012. Senior Vice President Januari 2012 hingga Desember 2014. Regional CEO Bali dan Nusa Tenggara Januari 2015 hingga Januari 2016. Dan Head of Treasury Group Januari hingga Mei 2016. Setelah itu Darmawan Junaidi menjadi Direktur Keuangan PT Semen Indonesia Mei 2016 hingga Agustus 2017. PA Direktur Utama Semen Indonesia Mei hingga Agustus 2017, dan Komisaris Utama PT Semen Kupang November 2016 hingga Agustus 2017. Salah satu nama calon yang santer dikabarkan akan mengisi posisi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Gibran adalah Kartika Wirjoatmojo atau akrab disapa Tiko. Saat ini dia menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tiko yang lahir pada 18 Juli 1973 ini merupakan peraih MBA dari Erasmus University Rotterdam. Sebelum menjadi Wakil Menteri, Tiko pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri periode 2016-2019. Sebelumnya dia mengisi posisi Direktur Keuangan di perusahaan yang sama sejak Maret 2015 hingga Maret 2016. Tak hanya itu, dia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, mulai Januari 2014 hingga Maret 2015. Dia pun berkarir di berbagai perusahaan seperti RSM AAJ, Bank of Japan, PwC Financial Advisory Service, Boston Consulting Group, dan Indonesia Infrastruktur Finance. Pada tahun pertama menjadi Direktur Utama Bank Mandiri di 2017, Tiko berhasil mengantongi laba bersih 20,6 triliun rupiah atau naik 49,5% dibanding 2016. Mahendra Siregar adalah seorang ekonom dan pejabat publik yang cukup familiar dengan Kementerian Keuangan. Mahendra pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara tahun 2011 dan 2013. Sebelumnya, ia juga menjabat Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan. Mahendra juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sejak 2022, Mahendra telah memimpin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi peraturan di sektor perbankan dan pasar modal. Selain itu, Mahendra pernah menjadi Komisaris PT Aneka Tambang Tbk 2008-2009. Presiden Komisaris PT Raja Wali Nusantara Indonesia 2012, Presiden Komisaris PT Semen Indonesia Tbk 2012-2017, Komisaris PT AKR Korporindo Tbk 2015-2019, Komisaris Independen PT AJ Squeeze Life Tbk 2015-2019, dan Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur 2017-2019. Sosok yang juga dijagokan menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo adalah Royke Tumilar. Saat ini beliau adalah Direktur Utama Bank Negara Indonesia atau BNI.
Direktur kelahiran 21 Maret 1964 ini adalah lulusan Master of Business Administration di University of Technology Sydney, Australia. Royke pernah menjabat sebagai Direktur Treasury, Finance Institution and Special Asset Management PT Bank Mandiri periode 2011-2015. Lalu ia pindah jabatan sebagai Direktur Wholesale Banking dan dipromosikan sebagai Direktur Corporate Banking di bank yang sama. Dia juga pernah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri pada 2019-2020. Sejak September 2020, ia resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama dari bank yang didirikan oleh kakek Prabowo Subianto, Margono Tjotjo Hadikusumo tersebut. Menurut beberapa sumber, ada dua alasan Prabowo tak lagi melirik Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pertama, seperti yang diberitakan Bloomberg, Prabowo mengincar mantan bankir untuk mengisi posisi Menteri Keuangan. Alasan kedua adalah tidak adanya kecocokan antara Sri Mulyani dan Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Rajat Wibowo. Bloomberg juga menyebut siapapun yang menduduki jabatan tersebut kelak akan memiliki tugas besar membantu Prabowo.